amarah dikendalikan, Pak. Kita nggak perlu mengendalikan amarah. Nggak perlu kita berusaha menjadi orang sabar. Itu kamuflase, Pak. Ini direkam tak? Duh, nggak usah. Hah? Ojo sini. Jenengan agak bingung ya. Gini, Pak. Ini ada nafsu. Gak podo iki. Sing gede ini podo ya, Pak. Nah niki. Ini ada nafsu baik, ini ada nafsu ndak baik. Wes digawe ngono ae. Amarah supia kita anukan dulu wes. Ini garis besarnya. Ini gak sabar, ini sabar. Jenengan aku berusaha menjadi orang sabar. Ya. Ini yang ndak sabar, ini yang sabar. Nafsu baik kita yang sabar kita gunakan untuk perang ambek nafsu sing gak sabar. Padahal ini nafsu sama nafsu, Pak. Nah, kalau kedudukan dan dayanya sama, ketika ditubrukno, kira-kira gimana, Pak? Doto Sawala padha jayanya mbatang kare iki, Pak, muga bothonge. Makanya saya bilang tidak perlu kita berusaha menjadi orang baik. Yang perlu kita lakukan satu-satunya, serahno nang Gusti Allah. Kok Gusti Allah sing noto, ini kekuatannya dari atas. Kita akan menjadi orang yang tidak bisa marah. Karena apa? Terahmati nafsu-nafsu ini, terkendali jadinya. Jadi kita tidak perlu berusaha menjadi orang baik, artinya serahkan ke Gusti biar beliaunya tidak nganggur. Terus sampean sok sibuk sendiri menjadi orang baik. Orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmati Tuhan. Dan amal ibadah di mana letaknya, ayo? Gimana? Iya, amal ibadah tidak ada artinya. Karena yang beramal dan beribadah itu aku kecil, Pak. Apapun nafsu kita, walaupun itu baik, di strata nafsu, kenafsuan. Tapi kalau kita serahkan, tapi harus tahu alamat sing diserahno, Pak. Kalau ndak tahu alamatnya, angger ngomong wis tak serahno nang Gusti Allah. Padahal jare Gusti Allah diturung terima kirimane. Kalau menyerahkan ke Gusti, jenengan kan akan terima resinya, bukti terima itu. Kalau selama itu belum ada, berarti belum diterima. Kita menyerahkan kepada alamat yang salah. Kalau film PK itu wrong number, salah pencet telepon, sing dihubungi ternyata bukan yang dimaksud. Jenengan cukup aku sejati gitu. Artinya sejati kita yang menguasai kita. Kemudian jenengan lempeng aja, ditotor sendiri sama guru sejati itu. Mana Pak Slamet ini? Saged muring-muring jenengan. Loh, muring-muring angel, Pak. Kalau sudah terkuasai itu. Loh, enak, Pak. Ngapain susah-susah? Laksana Arjuna biar yang mengendalikan kereta yang berkuda 4 itu, kereta Kenconoe, biar dikusiri sama Sang Krishna. Kristus kita, sejati kita,
Arjuna yang di mana? Duduk, Pak, sebagai penumpang bawa panah. Karena sebagai seorang kesatria dan harus perang melawan saudaranya sendiri, Arjuna ragu-ragu. Akhirnya ditegurlah sampai Krishna. Awakmu iku satriya kok ragu-ragu. Iku musuh, panah ya dipanah. Nah setelah memanah kan kalau ndak ada perintah kan ya diam sambil rokokan Arjunanya, Pak. Biar Sang Krishna ini yang mengendalikan. Krishna itu sejati kita. Kalau kita main di level kenapsuan, ya itu tadi podo joyonyo. Akhirnya seolah-olah kita telah berbuat baik, berbuat banyak, ternyata zong. Banyak dari kita yang seolah-olah aku pengen berbuat baik untuk kehidupan, ternyata yang dilakukan tambah memperburuk. Ya makanya tadi malam dalam diskusi di sini pun hal ini sempat dibahas sambil guyon terong gosong ya, Pak, guyon maton. Jadi kita jangan tegang-tegang kalau berspiritual. Energi spiritual itu semakin santai akan semakin menguat. Kalau kita tegang fokus kan kenceng ini frekuensinya, ya, dia lemah. Jangan meditasi, aku kepingin ketemu iki, delep, tambah ngelayang. Santai aja, sing enak. Memang ada meditasi tertentu yang tubuh kita harus tegak, terutama untuk aliran-aliran energi itu. Tapi kalau untuk meditasi pelepasan butuh kenyamanan, sing senyaman-nyamannya. Nyaman waktu, nyaman keadaan, nyaman tempat. Tempatnya nyaman, keadaannya gak nyaman, kayak meditasi, anak Pak njaluk duit, buyar lagi. Gak jadi. Iya. Jadi senyamannya. Waktunya pun kapan waktu yang terbaik meditasi itu? Yang nyaman menurut jenengan. Pagi hari bisa, siang hari bisa, malam hari sepertiga malam bisa. Karena apakah ada waktu-waktu terbaik? Ada. Waktu yang jenengan di puncak kesadaran jenengan. Bukan waktu ketika Tuhan turun gitu. Wong Tuhan gak duwe jam tangan, Pak Garo. Wong beliau pemilik waktu. Jadi tidak ada bagi beliau waktu. Dia sudah di luar waktu. Waktu kita sebenarnya di sepertiga malam itu maksudnya di tengah keheningan jenengan. Di puncak gunung artinya di puncak kesadaran. Topo nang jero guwa, artinya nang jero sing jerone sing sunyi, kesunyian kita itu. Ya itu banyak perlambang-perlambang kok memang. Perlambang itu muncul ketika berita itu kita terima dari yang tidak selevel. Artinya berita itu kan dari langit 7. Kita menerima di langit 2 atau langit 3, maka berupa lambang-lambang. Semakin jaraknya ini lebar, lambangnya semakin luas. Untuk mengartikannya akan semakin banyak tafsir. Tapi kalau kita menerima wahyu tadi, menerima informasi tadi dari langit 7 dan kita di langit 7, dia sudah bukan lambang. Langsung lakonono ngene, langsung oke, siap, sudah tidak ada tafsir, jalan. Oh gini. Seperti itu alur mainnya. Kalau banyak tafsir mau macam-macam nanti.
ada yang bakar menyan dikira musyrik Pak, bakar menyan itu syirik gitu ya. Tapi di tempat suci yang utama sana juga membakar wangi-wangian kemenyan dari Indonesia malahan Pak. Cuman kita yang terdogma bahwa halal itu menjadi makani demit. Saya tidak tahu demit sing capopo kan. Nah ini penting Pak yang jenengan utarakan tadi. Harus hati-hati. Iya memang. Karena kalau dia sudah aktif seperti ini, sabdanya itu energinya kuat Pak. Ketika kita ngomong, ketika kita batin, kita mikir, itu dia kuat. Jadi akan semakin jadi. Ada teman-teman nyeneni anake, diceluk gak ngerungokno dublek, langsung seketika itu gopo akhirnya paling nelpon, "Mas, gimana anak saya kok?" Sapa sing ngentokno sabda mau? Kita jadinya netralisir itu. Memang perlu kehati-hatian karena daya ini sudah semakin besar. Monggo yang lain, nggih. Besok, hari orang dablek ya Mbak. Dablek ya Mbak. Yang paling dablek di saya. Sebelah jenengan niku nggih dablek Pak. Nggih. Masih bukan saya. Oh ngoten nggih. Ya, saya tadi masih belum saya gitu ini. Oh ngoten. Iya. Gini Mas ya, untuk menyelaraskan energi itu tergantung nawaitunya itu gimana. Apa cukup dengan penadaran saja? Terus yang dimulai napasnya itu maksudnya dulu apa keluar dulu? Oh iya. Lewat hidung apa lewat mulut? Nah, ini nanti masuk materi di meditasi kedua nanti. Kita nanti paling tidak ada 3 meditasi. Yang tadi umum aja. Yang berikutnya ini, wah ini maut ini Pak. Habis ini kita meditasi maut. Tapi sih harus turun dulu, nanti biar gak ngos-ngosan. Sabar nih. Soalnya dapat sendiri kalau nggak ditutup gini kesulitan. Saya pas dari rumah itu jauh, saya mengharapkan Mas Gunang bisa mengirim saya. Oh iya, harus. Jauh sekali rumah saya soalnya. Di mana Pak? Magetan, berangkat jam 4. Magetan. Iya. Samarinda. Siapa Samarinda? Banjarmasin. Iya. Tapi kan bapaknya berangkat jam 6, yang jam 4, yang Banjarmasin berangkat jam 6. Si isuan jam 4. Iya. Tapi wingi Pak jam 6 wingi. Saya mau ketemu Mas Gunang itu bekerja keras. Gitu ya. Iya, 1 malam dan 1 sore. Nah, soalnya harus tukar kerja itu. Oh, sip-sipan. Iya, makanya kan nggak bisa. Saya kan Pak, saya nanti privat atau anda sama lain. Kan itu kan jadi sama Pak Gunang. Jika tidak mungkin bisa Pak Gunangnya bisa, saya yang nggak bisa. Nah, besok masuk jam pinten? Besok masuk sore kalau nggak pagi ya. Karena kan dari udah nggak masuk. Maksud saya ini kalau yang teman-teman lain ini sampai berapa hari? 5 hari Pak. 5 hari. Karena saya kerjanya itu di pemerintah nggak bisa. Oh ngoten. Jadi ini kan nggak masuk itu harus mencarikan prinsip yang sama dengan pekerjaan itu kan satu orang satu, makanya kan nggak bisanya di situ itu. Iya. Nggak apa-apa, habis ini kita bahas. Kita bukan bahas ya, kita benar-benar masuk, kita benar-benar merasakan dan kita benar-benar duduk di palinggian spiritual yang lebih tinggi lagi.
seringkali membuat berebut sendiri kita. Lan apa guyu Mas? Itu wis munggah kelas 5 masih berpikir di kelas 0 kecil, jadi berebut. Sebaliknya si kelas 0 kecil tapi seolah-olah wis kelas 5. Wah, mbaulet itu Pak. Nek dijak diskusi mau menangan tok ngeyel tapi nol isinya. Banyak yang seperti itu, seolah-olah tapi durung ngerasakno dhewe, durung nyakseni dhewe sudah ngomong berteori filsafat yang tinggi tentang ketuhanan. Nah, ngotot Pak, mesti ngotot kalau yang seperti itu. Nah, kalau dengan teman-teman yang seperti itu, ya saya akan bahas. Ya, Tuhan ini lo gak ono kok dibagas. Tidak ada Tuhan. Karena Tuhan kalau dekati dengan rasional tanpa dirasakan, disaksikan, dialami sendiri, ya mbaulet Pak, udah tidak bisa, tidak ada habisnya. Oke, habis ini Pak kita masuk ke situ tentang pernafasan itu. Dan pernafasan itu gerbong energi, sehingga dia dayanya energi yang ini tadi terus dimasukkan gerbong lokomotif lah Pak, berjalan keretanya. Masih ono trailer sing ngalangi rel ya dijebol lah, der. Karena prinsipnya Pak, energi itu kuat-kuatan. Walaupun benar, walaupun bening, tapi kalau dia lemah, kalah Pak dengan yang gelap tapi kuat. Yang terjadi di level dunia ini bukan masalah benar dan salah. Sopo sing kuat, ya itu yang menang. Jadi energinya harus benar, makanya energi ini netral ini. Jenengan buat benar ya akan menjadi benar. Jenengan beri pelimpahan ke alam, jenengan beri pelimpahan ke kucing. Nah ini buktinya tadi malam ketemu kucing dikasih pelimpahan. Kucing liane Pak pada datang wake. Seketika jenengan masuk warung sepi, kasih pelimpahan. Engko lak moro ono sing teko maneh, warunge lak dadi rame. Setelah itu sampean tinggal. Cari warung sepi lagi, tuku teh maneh, kasih pelimpahan. Lah, cara kita untuk berbuat baik kepada orang itu tidak terbatas. Ada teman Mbak Nehi, ini live tak? Tak sapa Mbak Nehi di Jogja, di Parangtritis. Beliau rajin ngasih pelimpahan kepada pohon nangka. Tidak ada angin, nangka iso memberi penghormatan kepada beliau. Ini benar tak Mas? Apa aku gila? Oh, enggak Mbak, sampai enggak gila. Sampai ini orang gendeng yang gila. Lulak 2 kali, iya kuadrat. Seperti itu. Atau, ini kalau istri saya hobinya, kalau hujan itu disopo. Gini prinsipnya, semakin kita sering memberi pelimpahan kasih, pelimpahan sayang, pelimpahan rasa, energi ini ke seluruh alam, kan semakin akrab dengan alam. Misalnya jenengan sering tak kei gitu, aku anak butuh nih masuk sampai menengai, bahkan belum ngomong saya ketika jenengan, Mas Bonang butuh ini rek, sudah ke alam pun begitu. Caranya senyumin aja ini, energi ini sebarkan. Enggak, jadi energi ini kekuatannya sebelum sampai niat dia sudah berjalan. Jadi gini Pak,
kecepatannya dia, karena dia sudah di luar waktu, kalau kecepatan cahaya kan berapa kali 10 pangkat berapa gitu kan. Ya, fisikanya berapa kecepatan cahaya? Jelek. Nah ini lebih dari itu. Iya, sehingga jenengan belum melakukan niat, dia sudah jalan. Sadurunge kerentek. Nggih, sadurunge kerentek. Jadi ya wes ngene, senyum terus. Misalnya di matahari pagi. Lo itu sampai akan merasakan nyoto itu. Terus mataharinya. Nah, ketika saya merasakan, terima kasih matahari, aku limpahkan rasa sayangku. Jawab, Mbak. Itu balik langsung ya, Pak. Mataharinya pun memberi ke kita. Makanya nggak usah narik-narik. Ke alam ini beri pelimpahan, keberkatan, kepada semua orang, kepada istri. Sudah dicek, sudah di WA? Belum? Berarti saya mangkel. Kepada anak, kepada istri. Kasih sayang itu energi yang paling kuat sehingga anak ngalano wis. Terus misalnya memberikan kasih sayang gimana misalnya ini rame di grup teman-teman itu, ada teman yang jualan es teh di pinggir jalan kan, nek ngene kan izin Mbak. Akhirnya dilebokno gerobake lah tangane. Iya, banyak cara. Dari omset yang sehari, karena jualannya hari Minggu tok. Omset per hari awal-awal 80-90 ribu, berapa minggu sudah jadi tembus hampir 1 juta. Minggu ini mesti lebih dari itu. Ya, ini termasuk yang jenengan tanyakan di bawah tadi. Jadi jangan anggap ini hanya trenyep-trenyep. Semuanya tergantung pada jenengan. Jenengan semakin percaya diri, energinya semakin besar. Kenapa saya harus membuktikan? Walaupun tidak terasa, loh, kenyataannya dia sudah aktif. Itu satu-satunya yang mau saya tunjukkan. Jangan underestimate. Percaya diri. Semakin jenengan percaya diri, dia semakin kuat. Caranya ngedekno ya energi ya dengan percaya diri. Tapi untuk energi kasih sayang juga harus tahu tempat. Karena saya ngalamin ini seminggu yang lalu. Di grup Lost Doll yang 3 itu pulang dari sini, siapa ini? Dari mana ini? Saya senang kalau lihat testimoni-testimoni itu, seru-seru, lucu-lucu. Jujur sakjane niki kula badhe nginep teng griyane Mas Bonang, tapi nggak nginep, akhirnya ke rumah bosnya. Sampai malam hari, nyampe di rumah bosnya, langsung diajak nang Bali. Nah, di tengah perjalanan diungkit-ungkit masalah utangnya sampai bosnya itu. Terus kenapa bos? Iya, memang saya punya utang itu. Terus bos bilang begini, utang yang ada di Pak titik-titik wis tak lunasi Mas. Jadi dibebaskan dari utang. Malah dicak nang Bali bisa. Iki lagi di Bali, seweneng dia. Artinya gini ya, Gusti Allah itu kan maha kaya. Saya percaya wis. Aku penuh keberlimpahan, aku penuh kecukupan. Kasih energi ke alam ini. Alam ini akan bekerja dan dia sangat cerdas, gak mungkin salah. Siapa yang menabur,
Ya apa itu yang dia tuai? Hukum itu tidak bisa diorak-atik. Jenengan menaburkan yang nggak baik, terimalah karma itu. Nah, ya harus diterima karma itu, harus dijalani. Berarti energi ini cara bergulai cewek lagi juga bisa Ya saged. Saged. Asalkan istrinya pun oke. Kalau enggak ya akhirnya energinya berlawanan. Guyon Muhammad. Guyon Muhammad. Kok tegang sama nane. Itu nyender Pak Slamet. Nggih. Nah, kayak Pak Slamet ini habis kemarin sore memberikan kasih sayang ke kucing, terus nang orang ngemis, ya kena akibatnya akhirnya. Beruntun Pak. Orang datang betul-betul datang lagi. Kasih terus. Sampai kentean duit receh, Pak. Kehabisan uang receh, datang terus. Seketika itu loh. Tapi Mas Bondan, Mas Bondan itu meditasi kula mboten semerep napa-napa. Wis biasa memang. Pengen semerep napa jenengan? Mboten semerep, nggih mboten pengen semerep napa. Ya. Wong sing semerep napa-napa pun kula gak usah ero. Nah, sing gaplek iki loro. Wis kula Jejer. Cahaya ning mboten wis biasa. Semalam ngapain? Rasa. Semalam nang Lah. Rasa itu pencapaian tertinggi, Pak. Sampeyan ketok cahaya tapi nek sik sumpek kaya lapo. Kalau dalu nang. Tadi malam nangis geru-geru kok. Ya saya sendiri lapo teko-teko langsung lungguh nangis. Kayak gini langsung nangis. Itu mendetik dengan rasul. Dengan gendaan biyen, Pak. Tapi itu betul. Jadi semakin jadi kembang. Nggih, kembang. Tambah lama. Kembang, Pak. Saya aja diam-diam ngomong-ngomong meneng itu kan selalu meditasi, Pak. Moro-moro ya cari tisu wis gak iso. Ketika rasa itu kita dapat, itu sudah melampaui rasa bahagia. Kalau tidak salah namanya itu istilahnya anandam atau apa? Iya tak? Oh Bintang yang paham. Anandam ya. Itu rasa yang sudah melampaui kebahagiaan. Dan itu bisa kita sengaja dengan meneng tekap dada ini, atau kalau sudah terbiasa ya tidak pakai gini, kita masuk dalam kesadaran di dalam dada ini, masuk. Jadi dada di lapisan luar itu kan ombak, laut yang dangkal itu penuh ombak. Semakin dalam samudra tenang, terus masuk ke dalam lautan, palung terdalam di lautan ini, ketemulah dengan Dewa Ruci setelah perang sampai Nogo. Apa itu Nogo apa kalau dilakon Dewa Ruci? Antaboga oh enggak. Ya, pokoknya dengan naga itulah. Itu kan nafsu-nafsu kita. Naga itu ketika sudah kita kuasai, akan dipersilahkan monggo naik kita dibawa terbang ke sana kemari. Itu iya monggo. Ini 2 tahun yang lalu saya yang sedang Bali. Di suatu saat ini saya ingin pergi ke Bali. Jadi kan habis tutup toko
Semua kali 5 hari. Saya berangkat ke Madi sendiri. Saya pergi ke Singaraja. Singaraja itu ada, sebelum Singaraja itu ada pantai namanya Lutina. Jaga Sanggririk apa? Nah, dulu jadi zamannya Mojopahit pada saat mereka berangkat turun di Lutina di daerah Sanggririk sebagai timbangan. Yang pulau itu, Ijan itu. Setelahnya Pulau Ijan. Oh, setelahnya. Jadi di situ saya memang memanggungnya, saya mau meditasi di situ. Jadi pikir aneh itu, meditasi jam 10 begini. Ngampung gitu kan gitu ya, jadi nggak ada yang bukain. Ya sudah, saya masuk sini. Di situ ada Pulau Mojopahit, terus ada candi, salah satu candi tertua dari bidang Singapura. Saya masuk ke situ, tiba-tiba anehnya saat meditasi biayanya apapun berefes mili. Di pokoknya berefes mili, tidak bisa ditahan. Ya sudah, singkat kata saya pergi di beberapa tempat itu, kan ada hutan-hutan dan seterusnya, gunung-gunung, terus gunung gitu. Makanya seperti di daerah sini pas pulang, jadi pas pulang dari Paiton sampai Probolinggo jam 9 malam hujan terus, saya sendirian, tiba-tiba nangis gugup gitu. Kalau sampai Probolinggo saya makan ragu itu berbeda. Jadi keluar dari mobil itu terus gak nangis juga lagu. Kejadian seperti ini berulang kali. Jadi misal di Pengajian itu janji nantinya saya punya, saya ke sana bimbingan. Jadi setiap undang-undangan candi itu saya pasangi jupong. Saya jupong sampai ke atas. Lalu juga sampai ke atas, semua binatang keluar. Sebenarnya bajing, burung, semakin terus tidak keluar. Nah, saat saya meditasi, diam. Cuma ada suara jangkrik, krik. Yang akhirnya saya fokus di satu titik, itu fokusnya ke suara jangkrik. Suara jangkrik ini setiap tarikan dan buang nafas itu kan selesai. Selesai meditasi, ruang ini, binatang itu mengejar. Ya saya nangis kan. Sini sampai saya bungkit. Gampang sudah cakap kanan gitu. Lebih lembut tapi ya. Mungkin saya tidak tahu. Seperti itu. Gimana seperti sering kan? Yes. Itu kalau diteruskan ngguguk, Mas. Saya itu sering ngguguk, nangis tergeru-geru itu loh. Pernah itu di kamar. Ya, yang saya cerita tadi setelah, jadi saya nangis duluan. Saya nangis duluan, saya nggak tahu apa sebabnya juga nggak tahu. Lalu saya meditasi baru yang saya cerita. Iya. Tapi untuk balik mengerono sampai detik ini nggak iso. Iya. Apakah hanya istilahnya one way ticket ya? Oh enggak. Hanya nunggu kita sampai ke Bromo setelah di blessing ya sudah selesai. Enggak. One way tiketnya ini mohon dibuang. Harusnya bisa diakses. Oh langsung. Ya. Bahkan kita bisa mulai meditasi itu di pencapaian terakhir sebagai startnya. Tidak mulai di awal. Melanjutkan perjalanan,
Kemarin sudah di sini, kita lanjutkan lagi. Seperti masnya tadi kan setelah meditasi ketemu sosok cahaya, ayo masuk lagi dari sana. Dia tidak mulai dari awal. Labirinnya kan sudah ketemu alur petanya. Oh aku seduk kuno rek, aku langsung rono ae. Tapi masih belum sosok siapa itu masih berupa cahaya-cahaya. Ketika energi sampean semakin besar, artinya cahaya sampean juga semakin besar. Kemudian mulai selaras dengan energi sosok suci tersebut, nanti akan terlihat jelas siapa beliau. Kemudian artinya kita sudah dikelayakan frekuensi itu, dikelayakan energi yang lebih tinggi itu. Terus naik dan tak terbatas. Pada akhirnya juga suwung juga. Pada akhirnya tidak ada apa-apa. Pada akhirnya kita pun tidak ada. Jadi nek jenengan, aku kok gak ketemu apa-apa. Iku lho sing luwih bener malahan. Pada akhirnya kita pun tidak ada apa-apa. Kita pun tidak ada. Cuma bisa dirasakan. Lah, nduk rasa. Ini loh yang tertinggi rasa. Nah, timbul merasa bisa dirasakan, akhirnya timbul nangis ngoten. Kalau oh ngoten ya. Be nangis gara-gara WA bojo tuh. Masa. Nah, semuanya kalau ditarik itu masalah energi. Daya kita ini kaya apa? Energinya besar, tapi mindsetnya tidak mendukung, tidak ditaruh tempat yang semestinya, energi ini akan langsung melemah. Mindset ini utama. Nah, setelah tadi kita bahas masalah penerapan dari energi ini, kita tuntaskanlah tentang terapan dari energi ini. Yang berprofesi apa, terus harus bagaimana, wis monggo ayo. Kalau Mbak Kinan tadi kan perias dan salon, caranya seperti ini. Terus yang berprofesi produksi apa-apa, ayo monggo kita sharing-sharing. Kalau misalkan cari proyeknya apa cari uangnya ini? Ya. Monggo yang lain. Pak, ayo, kemarin curhatnya apa yuk? Sampaikan aja kesulitannya di mana? Apa yang harus dilakukan? mungkin. Bagaimana nih, Pak? Jadi ini apa yang menjadi kendala kan katanya keluar dari kerjaan terus